Untuk sejenak Jack terdiam. Perkataan Classy padanya benar-benar di luar perkiraan. Memang iya, selama ini Jack tidak pernah mengungkapkan perasaannya pada Classy. Bahkan selalu saja Classy yang berharap lebih padanya. Jack menatap raut wajah Classy yang memerah karena menahan emosi yang rasanya ingin meluap-luap. Classy, Jack memanggilnya dengan lirih, membuat Classy menoleh ke arahnya. Apa kau? Belum sempat Jack melanjutkan pembicaraannya, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara pintu yang dibuka paksa oleh seseorang. Prak! Dengan nafas yang memburu, Brian mendobrak pintu ruangan Classy. Nona, ada kebakaran. Sebuah mobil di garasi bawah tiba-tiba mengeluarkan api yang cukup besar dan menggelegar. Teriak Brian dengan raut wajah yang panik. Hubungi pemadam kebakaran jika apinya sangat besar. Classy beranjak dari duduknya dan berlari ke arah lift, diikuti oleh Jack di belakangnya. Baik, Nona. Brian langsung menghubungi pemadam kebakaran karena menurutnya apinya begitu besar. Bahkan para pengawal di sana berusaha memadamkannya. Namun karena merambat pada kendaraan lain di sana mengakibatkan api terus meledak-ledak memenuhi ruangan garasi itu. Benar saja, kini Classy dan Jack sudah berada jauh dari garasi karena sudah dipalang besi untuk jangan mendekat. Kobaran api di sana sungguh terlihat mengerikan. Bersamaan dengan itu, 3 mobil pemadam kebakaran sudah sampai di sana. Para pemadam turun dan langsung melakukan tugasnya dengan benar. Beberapa menit berselang, akhirnya kobaran api itu pun padam. Nona, ada 10 mobil yang ikut terbakar di dalam garasi, ujar Brian yang baru saja mengecek lokasi kejadian. Suruh semua orang yang punya mobil itu pergi ke ruang meeting sekarang juga, perintahnya. Baik, Nona. Brian pun mengumpulkan orang-orang yang mobilnya hangus terbakar di sana. Tunjukkan aku di mana ruang CCTV berada. Jack menoleh ke arah Classy. Ikut denganku. Mereka berdua pun berlalu menuju ke ruang CCTV di perusahaan. Terlihat Jack yang terus mengamati layar komputer di depannya dengan teliti. Begitupun dengan Classy yang berdiri di belakangnya. Jack sedang mencari penyebab kebakaran mobil itu terjadi. Benar saja, terlihat dari rekaman video di sana, sekelebat bayangan seseorang terlihat mendekati sebuah mobil berwarna silver sebelum akhirnya terjadi ledakan pada mobil tersebut. Pria itu menggunakan baju serba hitam selaras dengan topi dan masker yang menutupi wajahnya. Jack lagi-lagi dibuat terkejut dengan 2 kejadian dalam satu hari yang sama. Sepertinya Tuan Carlos benar-benar sudah bereaksi. Aku akan mencegahnya. Batin Jack beranjak dari duduknya. Kau mau kemana? Tanya Classy. Aku akan mencari orang yang telah membuat kekacauan ini. Kau tunggu sebentar. Baiklah. Classy mengangguk sementara Jack berlari keluar gedung perusahaan. Dia menggunakan mobil yang sama mengelilingi setiap jalanan di daerah itu. Tiba-tiba ponsel Jack berdering. Mendapatkan satu panggilan dari Brian. Iya tuan, ada apa menelponku? Tanya Jack. Apa benar telah terjadi kebakaran di perusahaan Classy? Benar tuan, dan pelaku itu sama persis dengan seseorang yang menyerangku. Sepertinya Tuan Carlos sudah melancarkan aksinya. Kita harus waspada dan mencari orang Tuan Carlos yang berada di sini tuan. Baiklah, apa rencanamu? Aku dan Rafael akan mendatangi apartemen yang dihuni para pria itu. Aku yakin merekalah orangnya yang sempat Rafael lihat tuan. Cepat, lakukan. Baik tuan. Sambungan telepon keduanya pun terputus. Jack kembali menghubungi Rafael yang akan melancarkan aksinya malam nanti setelah para pengawal Tuan Carlos beristirahat. Jack, Rafael, dan beberapa pengawal lainnya akan menyelinap masuk ke dalam apartemen tersebut. Jack terus saja melihat ke sekeliling jalan raya yang dia lewati dengan laju mobil lambatnya. Sial, aku tidak akan segan-segan membantai semua orang kirimanmu jika sekali lagi aku bertemu dengan mereka, batin Jack. Sementara di ruang meeting perusahaan milik Classy, terlihat beberapa orang yang sudah kehilangan mobilnya akibat kerusuhan yang terjadi di sana. Pintu ruangan yang dibuka perlahan oleh Classy, dia berjalan menghampiri mereka semua. Pertama-tama, saya sebagai CEO di sini ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang tidak terduga siang ini, di mana ada ledakan dari satu mobil kalian yang akhirnya menjalar hampir ke semua mobil di sana. Kini masih diselidiki oleh pihak kami. Namun karena sudah terjadi kerusakan mobil yang cukup banyak, maka saya akan mengganti semua mobil yang hancur dengan yang baru. Kalian tenang aja, jelas Classy.
Semua staf di sana bertepuk tangan atas keberanian dan juga tanggung jawab yang Klesi lakukan. Terima kasih Nona, sebenarnya kami juga tidak enak karena musibah itu terjadi begitu saja. Bahkan Nona Klesi pun tidak tahu menahu, tapi di sisi lain kami juga membutuhkan mobil itu untuk pulang pergi. Apalagi seperti saya, yang belum lunas menyicil mobil itu Nona, sekali lagi terima kasih atas pengertiannya, ujar salah satu staf di sana. Untuk masalah cicilan mobil, kalian tidak usah khawatir. Pihak kami yang akan mengurusnya. Kalian tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengangsur mobil yang sudah tidak kalian miliki lagi. Apa kalian paham? Paham, Nona. Serentak mereka menjawab. Kalau begitu kembalilah bekerja. Baik, Nona. Mereka semua berlalu dari ruangan dan menutup pintunya kembali. Terlihat Klesi yang duduk seraya menundukkan kepalanya. Nona, jangan terlalu memikirkan hal ini. Aku akan membantu mengurus semuanya, ujar Brian. Aku mengerti. Aku serahkan padamu, Brian. Lakukan semampumu saja. Baik, Nona, kalau begitu saya permisi. Brian meninggalkan ruangan setelah mendapatkan anggukan darinya. Sekepergian Brian, Klesi menghela nafas panjang, seraya merebahkan kepalanya pada punggung sofa di sana. Sepertinya ada yang sengaja melakukan semua ini, atau mungkin ini adalah ulah dari para pria berandal yang menculik Jack. Siapa namanya? Carlos. Iya, aku ingat. Jangan-jangan dia sudah mengetahui kalau Jack diculik oleh Papa. Ini gawat. Kalau begini berarti Papa sedang dalam bahaya. Aku akan membantunya. Klesi beranjak dari duduknya dan keluar dari ruangannya. Brak! Klesi membuka pintu ruangan Brian dengan tiba-tiba hingga mengagetkannya. Ya Tuhan, ada apa Nona? Brian menatap Klesi yang masih berdiri di ambang pintu. Aku serahkan semua pekerjaan kantor padamu. Aku akan pergi sebentar karena ada urusan penting yang harus aku selesaikan. Baik, Nona, pergi dan berhati-hatilah, seru Brian saat melihat Klesi yang sudah pergi dari hadapannya. Ada apa dengannya? Kenapa wajahnya terlihat begitu panik? Pekerjaanku sangat banyak hari ini. Aku juga harus mengurus pengiriman mobil para staf besok. Baiklah, semangat Brian. Kau akan dapat bonus besar di akhir bulan. Gumam Brian seraya fokus kembali pada layar laptop di depannya. Klesi memasuki mobilnya dan berlalu meninggalkan gedung perusahaan miliknya. Dia mempercepat laju mobilnya menuju perusahaan Brian untuk memastikan bahwa Tuan Carlos lah yang melakukan keributan di kantor miliknya. Tapi tepat di jalan yang sedikit sepi, brak, teriak Klesi kaget terlihat sebuah mobil di belakang mencoba menabrak mobil yang dikendarai oleh Klesi. Sial, siapa dia? Klesi terus mempercepat laju mobilnya namun terlihat dari spion kaca bagian luar, mobil di belakang juga sangat cepat dan terus mengikuti kemanapun Klesi melaju. Dia sedang mengincarku rupanya, batin Klesi. Dor, dor. Mobil di belakang berusaha menembaki ban mobil Klesi di depannya. Jeps. Satu ban belakang yang berhasil ditembak pun kempes, sehingga Klesi harus kehilangan keseimbangannya dan brak! Mobil yang dikendarai Klesi menabrak pembatas jalan raya. Untungnya laju mobil tidak terlalu cepat karena Klesi menurunkan kecepatannya saat hilang keseimbangan. Namun kepala Klesi tetap terbentur setir mobil di depannya hingga terluka pada dahi dan mengeluarkan sedikit darah di sana. Sial! Peki Klesi seraya melepas sabuk pengamannya. Tiba-tiba terlihat dua orang berbadan besar tepat di sebelah pintu mobil. Mereka menggedor-gedor pintunya menyuruh Klesi untuk segera keluar. Kalian ingin bermain-main denganku? Baiklah. Brak! Klesi menendang pintu mobil dengan kuat, hingga mereka terpental dan jatuh di atas tanah. Apa kalian ingin merasakan tembakan jituku? Klesi menodongkan pistolnya ke arah mereka yang sudah berdiri di depannya. Katakan, siapa kalian? Atau aku akan menembak kalian detik ini juga, teriak Klesi. Hahaha, kau ingin tahu sekali. Kalau begitu, aku juga. Belum sempat pria itu berucap, duar, duar. Dua tembakan melesat tepat di kepalanya, sehingga dia tumbang dan mati di tempat. Sudah kubilang kan, kalian jangan main-main denganku. Klesi mengarahkan pistolnya lagi tepat di kepala satu pria yang tersisa di sana. Pria itu mengangkat kedua tangannya, namun bersamaan dengan itu sebuah panah bius tertancap di punggung Klesi.
teriak Classy seraya mencabutnya. Saat fokusnya terbagi, pria itu di depannya mengambil kesempatan dengan baik. Sebuah tendangan dilancarkan tepat di perutnya, sehingga membuat Classy terjatuh di atas aspal. Classy hendak mengambil pistol yang tergeletak di dekatnya, namun seseorang menginjak telapak tangannya. "Ah, lepaskan brengsek!" Classy berteriak kesakitan. Namun itu semua tidak membuat pria di sana melepaskannya. "Alex." "Apa kabar, Nona?" Senyum Smith terlihat dari bibir Alex yang duduk di sana. "Kau?" Casey menatapnya seraya mendorong tubuh Alex hingga jatuh terduduk. "Kau memang wanita kuat, aku salut padamu." Alex bertepuk tangan melihat Casey yang sudah bangkit dan berdiri di sana. "Rupanya benar dugaanku, kau dan tuanmu yang sudah bermain-main dengan keluargaku," ujar Casey. "Kau dan keluargamu yang sudah bermain-main dengan Tuan Carlos. Untuk apa Tuan Labrayan membantu menangkap Jack, namun pada akhirnya menculiknya kembali? Apa kau yang memintanya? Sungguh kisah yang sungguh romantis." Alex berdiri dan berhadapan dengan Classy di sana. Namun tiba-tiba pandangan Classy mulai kabur. Dia berusaha mengedipkan kedua matanya berulang kali. Masih tetap sama. Bahkan kini Classy sudah tidak bisa melihat apapun di depannya. Classy tumbang di atas aspal karena pengaruh panah bius yang sempat tertancap di punggungnya tadi. "Ayo, bawa dia," perintah Alex. "Baik, Tuan." Pengawal yang ikut dengannya membawa dan memasukkan tubuh Classy ke dalam mobil, kemudian berlalu dari sana. Hingga tibalah malam hari, terlihat Labrayan bersama dengan Jack dan Rafael sedang berada di balkon lantai 2 mansionnya. Mereka sedang mengatur strategi penyusupan yang akan mereka lakukan malam ini. "Semoga kalian berhasil," ujar Labrayan memberikan semangat untuk mereka. "Pasti, Tuan," jawabnya serentak, hingga tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan Naurin yang berlari ke arahnya dengan raut wajah penuh kepanikan. "Ini gawat, sayang," teriak Naurin. "Ada apa? Apa yang membuatmu seperti ini? Duduklah dulu." Labrayan mendudukkan istrinya di sana. "Classy, dia belum pulang dari kantornya sampai jam segini. Aku berusaha menelpon ponselnya namun tidak aktif. Akhirnya aku menelpon Brian, dan Brian mengatakan kalau Classy sudah pergi siang tadi tepat pukul 2. Classy mengatakan pada Brian kalau ada sesuatu hal penting yang harus dia selesaikan. Tapi sampai sekarang Classy tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana ini?" Jelas Naurin dengan air mata yang mulai membasahi kedua pipinya. "Semua ini pasti ulah Carlos. Awas saja kau," batinlah Brian. Kini rahangnya sudah mengeras dengan raut wajah yang sungguh mengerikan. "Jack, Rafael, kalian perintahkan semua pengawal di sini maupun di rumah base camp untuk berpencar mencari Classy. Bunuh orang yang berusaha menculik dan bahkan berusaha melukainya. Sekarang juga, kabarkan Beno untuk mencarinya di kota lain. Aku tidak mau sesuatu terjadi pada putriku," teriaklah Brian dengan emosi yang memuncak. "Baik, Tuan." Serentak Jack dan Rafael berlari dari sana. Mereka akan melakukan perintah Labrayan dengan benar. "Sayang, apa yang kau katakan tadi? Classy diculik." Naurin menatap sang suami di depannya. "Tidak, aku hanya berasumsi saja. Kau tenanglah, Classy akan baik-baik saja." Labrayan memeluknya dengan erat, namun kedua matanya masih terpancar aura kekejamannya. Rafael dan Jack memutuskan untuk membagi kelompoknya menjadi dua arah. Rafael dan pengawal lainnya menuju apartemen yang dihuni oleh para musuh, sedangkan Jack beserta beberapa pengawal lainnya mencari di setiap sudut kota yang berada dekat dengan perusahaan Classy. Mereka semua berpencar mencari keberadaan Classy. Terlihat Jack yang terus menyusuri jalanan di sana. Kedua matanya terus fokus menoleh ke dua arah untuk mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk pencariannya. Untuk sejenak, Jack menghentikan mobilnya di tepi jalanan. Dia keluar dan duduk di bemper depan mobilnya dengan lampu yang masih menyala, lalu mengambil sebatang rokok dan menghisapnya setelah dinyalakan. "Brengsek kalian semua," teriak Jack kesetanan, dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku sangat bodoh. Ini semua salahku. Seandainya aku tidak meninggalkannya siang tadi, semua ini tidak mungkin terjadi. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, Classy, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri." Jack terus menendang bagian depan mobilnya hingga kakinya mengeluarkan darah. Bahkan kini Jack terduduk di atas aspal seperti orang gila. Saat Jack menundukkan kepalanya,
Dia melihat sebuah benda tepat di depannya. Jack mengambilnya dan mengamatinya. Panabius, gumam Jack beranjak dari duduknya. Di sini, iya, di sini tempatnya. Sial. Jack berlari ke arah mobilnya dan melaju meninggalkan tempat tersebut. Sementara di sebuah tempat terbengkalai yang kumuh, terlihat Classy yang duduk tersipu di atas lantai berdebu dengan kedua tangan dan kakinya yang sudah terikat dengan tali tambang di sana. Alex menutup ruangan tersebut dan mulai mengambil ponsel di dalam saku jaketnya. Halo Tuan Carlos, saya sudah berhasil menculik putri Tuan LaBryan. Kapan kita akan membawanya ke sana? Tanya Alex dengan senyuman sinis yang mengembang di bibirnya. Bagus, hahaha. Kau bawalah dia 2 hari lagi. Karena jika sekarang, aku yakin mereka sudah sedang sibuk mencarinya. Bawalah ketika mereka mulai menyerah. Perintah Tuan Carlos. Baik Tuan, jawabnya. Sambungan telepon mereka pun terputus. Kau akan merasakan kekejamanku Tuan LaBryan. Aku sudah mengingatkanmu untuk jangan bermain-main denganku. Gumam Tuan Carlos diiringi senyuman tipis di bibirnya.